Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai upaya pemberantasan korupsi dengan saya sendiri. Saya Ruhul Fitri dengan NIM S1 Bokosong 20138 dan Saya Nurwahyu Astuti, NIM E1B020112. Dan saya Rafidin Asyuro dengan NIM E1B020122. konsep pemberantasan korupsi. Korupsi ibarat penyakit kanker ganas yang bersifat tidak hanya kronis, tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan. Namun pasti penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban konsep atau program tunggal untuk melakukan pemberantasan korupsi. Ada begitu banyak strategi, cara atau upaya pemberantasan korupsi yang dapat dipilih atau dilakukan suatu negara atau organisasi tersebut, baik itu konteks sosial politik, sosial ekonomi, sosial kultural, serta konteks lainnya. Strategi pemberantasan korupsi. Strategi pemberantasan korupsi juga harus disesuaikan dengan sifat masyarakat maupun organisasi yang dituju setiap negara. Masyarakat maupun organisasi harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusi pemberantasan korupsi. Dan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Yang pertama yaitu dilihat secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum pidana. Yang kedua, dilihat secara fungsional atau pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi. Kemudian yang ketiga, sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal yang mengandung efek sampingan yang negatif. Yang keempat yaitu penggunaan hukum pidana dalam mengulangi kejahatan hanya merupakan cure simptom atau penyembuhan gejala. Yang kelima, hukum pidana hanya merupakan bagian kecil atau subsistem. Yang keenam, sistem pemidanaan bersifat pragmater dan individual atau personal atau tidak bersifat struktural atau fungsional. Yang ketujuh, efektivitas pidana atau hukuman bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang akan dibahas, yaitu berbagai strategi dan atau upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Di sini lembaga yang menjadi sasaran dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi diantaranya lembaga politik seperti partai politik baik yang berkuasa maupun tidak. Yang kedua, lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang dan lembaga pemerintahan yang bertugas melaksanakan undang-undang serta mengeluarkan dan melaksanakan seluruh kebijakan yang bersumber dari undang-undang. Yang ketiga yaitu lembaga peradilan. Lembaga peradilan termasuk di dalamnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan serta lembaga pemasyarakatan. Kemudian yang kedua yaitu pencegahan korupsi di sektor publik. Di sektor publik ini
mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki, baik sebelum, saat, maupun sesudah menjabat. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki, khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh seorang pejabat setelah selesai menjabat. Kemudian selanjutnya yaitu pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Sebuah sistem harus dibangun di mana masyarakat diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan. Kemudian selanjutnya yaitu pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan dan atau instrumen hukum lain perlu dikembangkan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi perlu instrumen hukum berupa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk memberdayakan pers perlu undang-undang yang mengatur mengenai pers yang bebas. Sekian pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.